Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Syamsul dari kelas Pendidikan Geografi A. Saya akan mensimulasikan model pembelajaran berbasis PBL yang disesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu materi biosfer. Yang pertama, pengertian biosfer. Istilah biosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bio yang artinya hidup dan sfer yang artinya lapisan atau bulatan. Jadi secara sederhana, biosfer dapat diartikan sebagai lapisan tempat makhluk hidup. Secara umum, biosfer dapat dikelompokkan menjadi dua biosiklus atau lingkungan hidup, yaitu biosiklus daratan dan perairan. Biosiklus daratan terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil, yang disebut dengan bioma atau bentang lahan, yang memiliki karakteristik khas yang berdasarkan keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam arti lain, ekosistem adalah kesatuan tatanan antara segenap komponen biotik maupun abiotik yang saling memengaruhi. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu ekosistem yang terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Setiap komponen memiliki fungsi tertentu. Selama setiap komponen tetap melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, keteraturan ekosistem akan tetap terjaga. Berdasarkan fungsi dan aspek penyusunnya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup atau non-hayati, yang meliputi komponen fisik dan kimia seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Yang kedua, komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan yang bersifat hidup yang meliputi organisme autotrof dan heterotrof. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Tidak semua bagian di permukaan bumi dapat dijadikan tempat tinggal makhluk hidup, hanya sebagian kecil saja dari bumi yang berfungsi sebagai biosfer. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu faktor klimatik, edafik, fisiografi, dan biotik. Faktor klimatik. Yang pertama, suhu dan sinar matahari. Matahari dan kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara menunjukkan banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan atau flora. Yang ketiga, angin. Dengan adanya angin, curah hujan dapat tersebar di atas permukaan bumi, sehingga kelangsungan hidup organisme di berbagai tempat di permukaan bumi dapat terus berlangsung. Dan yang terakhir, curah hujan. Tanpa adanya air, mustahil terdapat berbagai bentuk kehidupan di muka bumi. Bagi lingkungan kehidupan di daratan, sumber air yang utama bagi pemenuhan kebutuhan hidup organisme adalah hujan. Faktor edafik. Yang pertama, tekstur atau ukuran butir tanah. Tanah yang baik bagi media pertumbuhan vegetasi adalah tanah dengan komposisi perbandingan butiran pasir, debu, dan lempungnya seimbang. Yang kedua, tingkat kegemburan. Tanah yang gembur memudahkan akar tumbuhan untuk menembus tanah dan menyerap mineral yang terkandung dalam tanah. Yang ketiga, mineral organik. Humus merupakan salah satu mineral organik yang berasal dari jasad renik makhluk hidup yang dapat terurai menjadi tanah yang subur dan sangat diperlukan bagi pertumbuhan suatu vegetasi. Yang keempat, mineral anorganik. Mineral anorganik adalah mineral yang berasal dari pelapukan batuan yang terurai dan terkandung di dalam tanah yang dibutuhkan tumbuhan seperti hidrogen. Selanjutnya, kandungan air tanah. Air tanah sangat membantu dalam melarutkan dan mengangkat mineral yang terkandung dalam tanah sehingga mudah diserap oleh sistem perakaran pada tumbuhan. Dan yang terakhir, kandungan udara tanah. Kandungan udara dalam tanah diperlukan tumbuhan dalam respirasi melalui sistem perakaran pada tumbuhan. Faktor fisiografi. Faktor fisiografi yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup meliputi ketinggian tempat dan bentuk lahan. Ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap perubahan suhu udara. Perbedaan suhu di tempat yang satu dengan tempat yang lainnya mengakibatkan perbedaan corak tumbuhan di wilayah-wilayah tertentu, sesuai dengan ketinggian tempat dan jenisnya. Relief muka bumi atau bentuk lahan memengaruhi
pola penyinaran matahari dan hujan. Faktor biotik. Faktor biotik yang berpengaruh paling dominan terhadap tatanan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi adalah manusia. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat membudidayakan beberapa jenis tumbuhan dan binatang di luar habitat aslinya. Bentang alam yang ada juga dapat diubah oleh manusia, seperti hutan alami menjadi daerah pertanian atau permukiman. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Setiap zona dan subzona pada biosfer memiliki flora dan fauna yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi kehidupan flora dan fauna, sehingga persebarannya di permukaan bumi berbeda-beda. Persebaran flora di dunia. Secara garis besar, kehidupan organisme baik flora dan fauna di permukaan bumi terdapat pada dua biosiklus, yaitu daratan dan perairan. Biosiklus daratan. Biosiklus daratan dapat diklasifikasikan menjadi bagian-bagian lebih spesifik yang didominasi oleh jenis flora tertentu yang memiliki karakteristik yang khas. Biosiklus daratan secara umum terdiri atas bioma hutan, bioma sabana, bioma stepa, dan bioma gurun. Bioma hutan. Hutan atau forest adalah bentang lahan yang sangat luas yang ditumbuhi beraneka ragam pohon-pohonan. Jenis-jenis hutan dibagi menjadi 5 macam, antara lain sebagai berikut. Bioma sabana. Sabana merupakan suatu wilayah vegetasi di daerah tropis atau subtropis yang terdiri atas pohon-pohon yang tumbuh dengan jarang dan diselingi oleh semak belukar serta rumput-rumputan. Jenis pohon yang terdapat di daerah sabana Australia terutama eukaliptus, sedangkan di daerah Kenya, Afrika, terutama baobab, yang memiliki ciri antara lain daun dan cabang membentuk tajuk yang berbentuk seperti payung yang melebar, batangnya tebal dan relatif kasar. Bioma padang rumput. Padang rumput terdiri atas stepa dan prairie. Stepa merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi oleh rumput-rumputan pendek. Istilah stepa digunakan untuk menyebutkan padang rumput di Eurasia. Adapun padang rumput tinggi di Amerika Utara dinamakan prairie yang didominasi oleh jenis rumput Indian grasses. Di Argentina disebut pampa dan di Hongaria disebut pusta. Terbentuknya padang rumput secara alami lebih banyak disebabkan rendahnya tingkat curah hujan, yakni hanya sekitar 30 mm per tahun. Bioma gurun. Gurun terdiri atas dua perwujudan, yaitu gurun panas kering dan gurun dingin. Bioma gurun panas dan kering identik dengan padang pasir, yaitu suatu wilayah di daerah iklim subtropis sampai sedang, yang didominasi oleh hamparan pasir dengan kondisi vegetasi yang sangat terbatas. Bioma gurun dingin atau salju identik dengan tundra, yaitu wilayah di daerah iklim dingin sampai kutub yang bagian permukaannya ditutupi oleh es. Biosiklus perairan. Selain pada biosiklus daratan, flora juga dapat hidup pada biosiklus perairan. Biosiklus perairan terdiri atas dua bagian, yaitu biosiklus air asin atau lautan dan biosiklus air tawar atau daratan. Biosiklus air tawar. Air tawar yang ada di permukaan bumi diklasifikasikan dalam bentuk sungai, danau, kolam, dan rawa. Setiap bentuk perairan darat tersebut merupakan habitat hidup bagi berbagai jenis kehidupan yang ada di dalamnya. Terdiri atas flora dan fauna yang telah beradaptasi dengan lingkungan perairan tawar. Jenis vegetasi yang hidup di air tawar antara lain eceng gondok dan teratai. Vegetasi-vegetasi jenis ini banyak terdapat di Indonesia. Selanjutnya, persebaran fauna di dunia. Secara garis besar, daerah persebaran fauna di dunia dapat diklasifikasikan menjadi 8 wilayah persebaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fauna paleartik. Daerah persebarannya meliputi wilayah Siberia, Rusia, sebagian besar benua Eropa, daerah sekitar Laut Mediterania sampai Afrika bagian utara, Cina, dan Asia bagian timur laut termasuk Jepang. Jenis fauna yang termasuk wilayah paleartik antara lain berbagai spesies anjing, termasuk serigala, tikus, kelinci, beruang kutub, dan lain-lain. Fauna neartik. Daerah persebarannya meliputi Amerika Utara sampai dengan Meksiko. Jenis faunanya antara lain antelop bertanduk cabang, tikus berkantung, kalkun, berbagai jenis spesies burung, anjing, kelinci, ular, kura-kura, dan tupai. Yang ketiga, fauna neotropik. Daerah persebarannya meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko bagian selatan, dan India bagian barat.
Jenis fauna neotropik antara lain armadillo, piranha, belut listrik, ilama, buaya, kadal, kura-kura, dan berbagai jenis spesies kera. Fauna di wilayah neotropik sebagian besar terdiri atas vertebrata, sehingga daerah ini seringkali disebut wilayah vertebrata. Yang keempat, fauna Ethiopia. Daerah persebarannya meliputi sebagian besar Afrika, Jazirah Arab bagian selatan, dan Madagaskar. Jenis fauna Ethiopia antara lain kuda Nil, yang terdapat hanya di Sungai Nil, Afrika, gorila, simpanse, unta, terenggiling, lemur, zebra, cheetah, singa, dan zarafa. Fauna Oriental. Daerah persebarannya meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jenis fauna oriental antara lain gajah, badak, orangutan, gibbon, harimau, rusa, banteng, berbagai jenis unggas, ikan, reptil, dan serangga. Yang keenam, fauna Australia. Daerah persebarannya meliputi Papua, Kepulauan Aru, Australia, dan Tasmania. Jenis faunanya antara lain kanguru, platypus, kuskus, koala, wallaby, cendrawasih, kasuari, ular piton, buaya, kadal, kakatua, dan merpati. Yang ketujuh, fauna Selandia Baru. Daerah persebarannya meliputi Selandia Baru dan pulau-pulau kecil di sekitaran Oseania. Jenis fauna Oseania antara lain kiwi dan sphenodon. Dan yang terakhir yaitu fauna Antartika. Daerah persebarannya meliputi benua Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna Antartika antara lain penguin dan anjing laut. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.